Pangan merupakan kebutuhan pokok dan pribadi bagi manusia. Keamanan pangan merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan selain nutrisi, kualitas dan biaya. Makanan hasil rekayasa genetika (GMO) pertama kali dipasarkan pada tahun 1994. Namun keamanan, transparansi, dan ketertelusuran makanan GM masih menjadi perdebatan hangat. Meskipun demikian, pasar pangan GM sangat besar dan menarik. Urusan regulasi dan kekayaan intelektual (IP) merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi pengembangan dan keberhasilan komersial suatu produk pangan. Organisme hasil rekayasa genetika, atau GMO, adalah tumbuhan atau hewan yang DNA-nya telah diubah secara artifisial. Dalam beberapa hal, manipulasi genetik telah ada selama ribuan tahun dalam bentuk domestikasi tanaman. Manusia telah menggunakan pembiakan selektif untuk menghasilkan jenis buah, sayuran, dan bunga tertentu. Video kali ini kita akan membahas teknologi pangan transgenetik di Tiongkok dan negara-negara lain di dunia. Transgenetika yang pertama, beras emas ciptaan ilmuwan China. Beras emas merupakan beras yang telah dimodifikasi secara genetik sehingga mengandung vitamin A dalam jumlah besar. Nutrisi ini dianggap penting untuk pertumbuhan normal pada anak. Kekurangan vitamin A telah membunuh jutaan anak di negara berkembang. Para ilmuwan menganggap kekurangan vitamin A menjadi penyebab masalah kesehatan bagi sepertiga anak balita. Banyak anak dan balita di dunia terancam buta karena kekurangan vitamin A. Vitamin A banyak terkandung dalam buah-buahan yang berwarna merah, kuning dan orange, misalnya pepaya, tomat dan wortel. Namun masyarakat miskin tidak mampu mengkonsumsi buah tersebut secara rutin. Demi memenuhi kebutuhan vitamin A, beras emas ini adalah beras hasil genetika yang berasnya itu mengandung metakaroten pada bagian endospermanya. Kandungan metakaroten ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak berwarna kuning keemasan, sehingga dinamakan beras emas. Transgenetika yang kedua adalah lemato. Lemato merupakan buah hasil rekayasa genetika yang tidak kalah luar biasa. Mungkin kalian akan terkejut saat membela buah yang satu ini. Karena bentuk buah yang 100% mirip dengan lemon ini, mempunyai tampilan yang agak berbeda ketika dibelah. Lemato adalah hasil persilangan antara lemon dan tomat. Uniknya bukan hanya buah saja, namun ada campuran mawar dan serai. Transgenetika yang ketiga adalah nenas. Nenas biasanya berwarna kuning keemasan, tapi sekarang sudah ada nanas berwarna merah muda. Buah ini diciptakan bukan buat sekedar gaya-gayaan, karena nanasnya bisa dimakan. Del Monte Quality, sebuah perusahaan yang mengembangkan rekayasa genetika pada nanas ini menyatakan bahwa nanas merah muda ini aman dan bergizi untuk dikonsumsi. Warna merah muda itu diambil dari rekayasa pigmen lycopene, pigmen yang memberi warna merah pada tomat dan semangka. Genetika yang keempat adalah pisang. Pisang yang beredar di supermarket dan toko-toko buah saat ini ternyata telah dimodifikasi untuk kemudahan kita dalam memakannya. Tahukah kalian pisang yang dulu itu tidak bisa dimakan karena kandungannya yang berbahaya, dan sebagian buahnya itu terdiri dari biji. Untungnya sekarang pisang telah dimodifikasi secara genetik, sehingga mengkonsumsinya pun tidak repot. Belakangan ini diketahui bahwa pisang akan punah dalam beberapa tahun ke depan. Sebenarnya bukan punah, ia hanya mengalami rekayasa genetik lanjutan, agar tidak punah benaran.
Banyak yang mengatakan pisang gak akan pernah punah, padahal dulunya pisang tidak seperti sekarang. Jadi, siap-siap saja ya guys, kalau di masa depan kalian tiba-tiba melihat pisang yang bentuknya tidak seperti yang biasa kita makan. Transgenetika yang kelima adalah Cucamelon. Cucamelon merupakan buah hasil rekayasa yang tidak kalah menakjubkan, karena buah ini terdiri dari 3 jenis buah yakni, semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buahnya itu seperti anggur, tapi terlihat seperti semangka mini, dan rasanya pun seperti mentimun dan jeruk nipis. Buah ini sering juga disebut sebagai acar Meksiko, dan memang sih, asal buah ini juga dari Meksiko. Cucamelon bisa kalian nikmati dengan cara yang sama. Ketika kalian makan anggur, atau bisa juga kalian mencampurkannya dengan sayuran, kemudian diasinkan. Jadilah salad buah. Nah itu tadi guys 5 hasil genetika yang menjadi lompatan besar ilmu pengetahuan versi channel Teknik Agriculture dan Farm. Nah buat kalian yang mengetahui hasil rekayasa lainnya jangan lupa komentar pada kolom komentar ya. Sampai jumpa, salam ilmu pengetahuan.